Pengajuan awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak pertengahan Juli, menunjukkan bahwa perusahaan masih enggan melakukan pemutusan hubungan kerja. Data terbaru menunjukkan klaim pengangguran awal turun menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir 20 September, lebih baik dari perkiraan. Pemirsa, pengajuan awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak pertengahan Juli, menunjukkan pasar tenaga kerja mengalami PHK yang relatif terbatas. Berdasarkan data pemirsa, klaim baru menurun 14.000 menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir 20 September, jauh lebih rendah dari perkiraan. Pengajuan awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak pertengahan Juli, menunjukkan bahwa perusahaan masih enggan melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis Kamis, klaim baru menurun 14.000 menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir 20 September, jauh lebih rendah dari perkiraan. Penurunan klaim awal menunjukkan pasar tenaga kerja mengalami PHK yang relatif terbatas. Sebagian besar perusahaan memilih untuk mempertahankan pekerja meski ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan masih menghambat pembukaan lapangan kerja. Rata-rata pergerakan 4 pekan klaim awal juga turun menjadi 237.500. Sementara itu klaim berkelanjutan yang menjadi indikator jumlah penerima tunjangan sedikit berubah menjadi 1,93 juta setelah data pekan sebelumnya direvisi naik. Sebelumnya, Chairman The Federal Reserve Jerome Powell menyoroti meningkatnya kekhawatiran akan pasar tenaga kerja sebagai alasan para pejabat menurunkan biaya pinjaman untuk pertama kali tahun ini. Ia mengatakan pasar tenaga kerja tidak lagi bisa disebut sangat solid dan menyinggung pasokan dan permintaan tenaga kerja yang melambat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street merosot pada perdagangan Kamis, dipicu kekhawatiran bahwa data ekonomi terbaru dapat memperlambat laju pemangkasan suku bunga The Fed. Data terbaru menunjukkan klaim pengangguran awal turun menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir 20 September, lebih baik dari perkiraan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 direvisi naik menjadi 3,8% secara year on year, ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis yang kuat. Pada perdagangan Kamis, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,38% menjadi 45.947. Kemudian indeks S&P 500 terkoreksi 0,5% ke posisi 6.604 dan indeks Nasdaq Composite merosot pemirsa 0,5% ke level 22.384. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada perdagangan Kamis tertekan aksi jual di sektor teknologi dan juga medis setelah Amerika Serikat meluncurkan penyelidikan impor baru. Sementara investor mencerna komentar pejabat The Fed dan merilis data ekonomi terbaru, di mana indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,66% ke level 550,22, kemudian indeks DAX Jerman melemah 0,56% ke posisi 23.534 dan indeks FTSE 100 Inggris menyusut 6 ataupun 0,39% ke level 9.213. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah di atas 1% di perdagangan Kamis. IHSG terbebani pelemahan saham-saham raksasa kapitalisasi besar yang terdampak profit taking dan pelemahan dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan tutup melemah dalam 1,06% di 8.040,66 di akhir perdagangan Kamis.
Pelemahan ini mengakhiri rally IHSG yang selama 2 hari beruntun mencatatkan rekor harga penutupan tertinggi sepanjang masa. Indeks sektoral yang menguat sektor barang konsumen non-cyclical naik 1,75%. Sektor properti dan real estate naik 1,56% dan sektor kesehatan melaju 0,60%. Sektor barang baku turun dalam 3,03%, sektor transportasi melemah 2,63%, dan sektor perindustrian koreksi 1,67%. Saham emiten raksasa kapitalisasi besar tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Adapun 3 saham yang jadi pemberat terbesar diantaranya saham BBRI ditutup melemah 2,40% di level Rp4.070 per saham dengan kontribusi koreksi 16,54 indeks poin. Saham BRPT tutup melemah 6,90% di level Rp3.510 per saham dan beratkan IHSG di 16,21 indeks poin. Saham DCI tutup melemah 3,27% di level Rp290.000 per saham dengan kontribusi minus 10,6 indeks poin. Sejumlah saham lain yang ikut mengerek IHSG turun, saham AMMN tutup melemah 3,55% di level Rp6.800 per saham. Saham DSSI tutup melemah 1,39% di level Rp113.400 per saham. Saham ANTM ditutup melemah 8,69% di level Rp3.170 per saham. Di tengah pelemahan dalam IHSG, nilai tukar rupiah tutup melemah di perdagangan Kamis, imbas terjangan keperkasaan dolar Amerika Serikat. Rupiah spot tutup melemah 0,44% di level 16.750 per dolar Amerika. Rupiah sempat turun dalam mencapai level 16.760 per dolar Amerika. Level penutupan rupiah di Kamis menjadi yang terburuk sejak kali terjadi di level tersebut di April lalu. Bagi sumber ada Channel. Pemirsa, perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih kuat pada kuartal kedua 2025 dibandingkan perkiraan sebelumnya setelah angka belanja konsumen direvisi naik tajam. PDB meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,8% dalam 3 bulan hingga akhir Juni, sebagaimana disampaikan Biro Analisis Ekonomi pada Kamis. Angka tersebut naik dari 3,3% pada pembacaan kedua meskipun pertumbuhan kuartal pertama direvisi turun menjadi kontraksi 0,6%. Belanja konsumen direvisi naik secara signifikan, tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,5% dibandingkan dengan 1,6% pada estimasi sebelumnya. Revisi belanja konsumen didorong oleh peningkatan pembelian transportasi dan jasa keuangan serta asuransi. Hal ini sebagian diimbangi oleh revisi penurunan ekspor. Angka revisi tersebut muncul seminggu setelah The Federal Reserve menurunkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya tahun ini dengan alasan perlambatan signifikan di pasar tenaga kerja.